Pernah kepikiran nggak, apa yang bikin DNA orang Indonesia beda dengan orang Eropa, Afrika, atau Asia lainnya? Kenapa peneliti bilang genetik kita salah satu yang paling unik di dunia? Jawabannya ada di perjalanan panjang sejarah manusia. Semua manusia modern berasal dari Afrika, sekitar 60 sampai 70 ribu tahun lalu. Dari sanalah nenek moyang kita berangkat, bermigrasi ke seluruh penjuru bumi. Mereka yang menuju Eropa, beradaptasi dengan iklim dingin, dan menjadi leluhur bangsa Indo-Eropa. Mereka yang ke Asia Timur berkembang jadi etnis Tionghoa, Korea, dan Jepang. Sementara mereka yang menyeberang lewat jalur Asia Tenggara menemukan rumah baru, Nusantara. Jadi sejak awal, Kepulauan Indonesia sudah menjadi panggung besar persinggahan manusia. Hasil tes genetika modern menunjukkan DNA orang Indonesia adalah percampuran yang sangat kompleks. Ada banyak lapisan sejarah di dalam tubuh kita. Austro-Melanesia, jejak genetik paling tua, hadir di timur Nusantara sejak kurang lebih 50 ribu tahun lalu. Masih jelas terlihat di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Austronesia migrasi pelaut dari Taiwan sekitar 4.000 tahun lalu. Mereka membawa bahasa, budaya bercocok tanam, dan teknologi berlayar. Leluhur mayoritas orang Indonesia modern, Jawa, Sunda, Bugis, Minang, dan lainnya berakar dari gelombang ini. DNA Neandertal dan Denisovan. Semua manusia di luar Afrika punya DNA Neandertal. Tapi uniknya, orang Indonesia Timur punya campuran Denisovan paling tinggi di dunia. Jejak ini berperan dalam adaptasi terhadap iklim tropis dan dataran tinggi. DNA India dan Timur Tengah masuk lewat perdagangan sejak ribuan tahun lalu. Terlihat di pesisir Aceh, Bugis, Jawa, dan komunitas lain yang berhubungan erat dengan Samudra Hindia. DNA Tionghoa dan Asia Timur masuk lewat jalur migrasi dan perdagangan, terutama di wilayah pesisir barat Nusantara. Ada pada keturunan Tionghoa Indonesia, tapi juga bercampur dengan etnis lokal. Semua lapisan ini menjadikan DNA orang Indonesia bukan garis lurus, melainkan mosaik dari banyak bangsa yang pernah singgah dan tinggal di Nusantara. Kalau kita bandingkan dengan bangsa lain, bedanya makin jelas. Eropa relatif homogen, mayoritas Indo-Eropa, meskipun ada pengaruh Romawi, Viking, hingga Arab. Afrika memang punya variasi genetik paling tua dan paling kaya, karena asal manusia modern ada di sana. Asia Timur, DNA-nya dominan Han Chinese, variasinya lebih terbatas. Indonesia justru sebaliknya. Posisi strategis sebagai jalur silang dunia menjadikan Nusantara tempat pertemuan hampir semua garis migrasi manusia. Itulah kenapa banyak ilmuwan menyebut Indonesia sebagai semacam museum hidup genetik manusia. Karena di tubuh orang Indonesia tersimpan jejak perjalanan hampir semua bangsa di dunia. Ada satu hal menarik. Meskipun DNA kita campuran, orang Indonesia tetap berhasil menjaga identitas budaya sendiri. Bahasa Indonesia jadi pemersatu, walau genetik kita berbeda-beda. Lalu, apa dampak keberagaman DNA ini? Kesehatan dan daya tahan tubuh campuran DNA membuat kita punya variasi genetik tinggi. Artinya, lebih tahan terhadap penyakit menular tertentu. Misalnya, studi menunjukkan orang Papua dengan DNA Denisovan punya adaptasi lebih baik terhadap lingkungan tropis dan dataran tinggi. Fisik dan penampilan warna kulit, bentuk rambut, tinggi badan, semua jadi sangat beragam. Itulah kenapa orang Indonesia bisa terlihat mirip Asia Timur, Pasifik, sampai India. Kemampuan adaptasi. Karena DNA kita hasil migrasi dan pencampuran, orang Indonesia relatif mudah berbaur dengan budaya baru. Inilah salah satu alasan kenapa diaspora Indonesia bisa cepat menyesuaikan diri di berbagai belahan dunia.
potensi masa depan dalam biologi, semakin beragam suatu genetik, semakin besar peluang bertahan menghadapi penyakit baru atau perubahan iklim, dan Indonesia jelas punya modal itu. Kalau ditanya, kenapa DNA Indonesia bisa disebut terkuat? Ada beberapa alasan jelas. Paling beragam, semakin banyak variasi genetik, makin besar peluang bertahan. Adaptif, hasil campuran berbagai migrasi, bikin orang Indonesia mudah menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Unik secara global, punya campuran Denisovan tertinggi di dunia, plus Austronesia yang menyebar sampai Madagaskar dan Pasifik. Kekuatan sosial dan budaya. Walau genetik campuran, kita tetap berhasil membentuk satu identitas bersama, Indonesia. Jadi, apakah DNA Indonesia berbeda dengan bangsa lain? Jawabannya jelas, iya, sangat berbeda. Kita adalah hasil ribuan tahun migrasi, pencampuran, dan pertemuan bangsa-bangsa. Bukan sekadar unik, tapi juga paling beragam, paling adaptif, dan paling siap menghadapi masa depan. Itulah kenapa dengan bangga kita bisa bilang DNA Indonesia adalah DNA terkuat di bumi. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut kamu keberagaman DNA ini akan jadi kekuatan terbesar Indonesia di masa depan? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah